Untuk sesi pada hari ini kita akan membahas tentang upaya hukum. Ya, tadi sudah kita sampaikan. Untuk upaya hukum ini adalah upaya-upaya bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan TUN tingkat pertama. Di mana pada pertemuan sebelumnya ini sudah dibahas tentang putusan ya oleh Bu Mai, dan kita lanjutkan ketika tidak puas terhadap putusan pengadilan tersebut, upayanya apalagi gitu. Ternyata aturan ini sudah membuat suatu peluang bagi para pihak yang tidak puas tadi ini dengan upaya-upaya hukum yang disediakan. Jika tidak puas terhadap putusan PT UN tingkat 1, nanti upaya hukumnya adalah upaya hukum banding gitu. Dan apabila nanti tidak puas lagi terhadap putusan pengadilan tinggi TUN atau pengadilan tinggi tingkat banding, ada upaya hukum untuk kasasi gitu. Kalau sudah kasasi ini sebenarnya sudah berhenti. Artinya upaya hukum yang berjenjang ya. Berjenjang itu maksudnya putusan PT UN pengadilan tingkat pertama jika tidak puas banding. Kalau banding tidak hasil putusan banding tidak puas bisa kasasi, itu berjenjang, maksudnya urut. Tidak bisa kasasi itu tanpa melewati upaya hukum banding. Dari banding dulu, ketika banding tidak puas bisa kemudian kasasi, itu berjenjang seperti itu. Tapi masih ada lagi upaya hukum yang namanya upaya hukum peninjauan kembali. Sebenarnya ada yang menyebut tokoh itu adalah upaya saja, karena upaya hukum itu maksudnya yang banding kasasi itu upaya hukum. Tapi kalau yang PK itu bukan upaya hukum tapi upaya luar biasa ya, maksudnya karena di luar maksudnya di luar putusan yang belum inkrah. Jadi kalau banding itu kan merupakan keberatan ya terhadap putusan pengadilan TUN tingkat pertama karena tidak puas, dan boleh diajukan banding ketika putusan pengadilan TUN tingkat pertama itu belum inkrah, jadi memang belum berkekuatan hukum tetap. Ini bisa banding. Kalau sudah berkekuatan hukum tetap, intinya jangka waktunya sudah dilewati, maka inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa banding, seperti itu. Jadi banding itu ada batas waktunya, di mana batas waktu itu menentukan status dari putusan pengadilan TUN tingkat pertama itu intinya belum inkrah atau masih belum berkekuatan hukum tetap. Demikian juga dengan kasasi. Ketika mau kasasi, itu juga putusannya belum inkrah gitu, karena terhadap putusan banding itu masih ada jangka waktu, di mana jangka waktu itu masih belum dilewati. Nah, ketika jangka waktu itu belum dilewati, berarti putusan banding itu masih belum inkrah atau belum berkekuatan hukum tetap, bisa diajukan kasasi. Ketika terhadap putusan banding waktunya juga sudah lewat, itu nggak bisa kasasi kalau sudah lewat waktu, dan istilahnya putusan banding menjadi sudah inkrah gitu. Ini jadi itu kenapa disebut upaya hukum, karena banding dan kasasi itu adalah upaya yang ditempuh para pihak ketika putusan yang tidak memuaskan tadi belum inkrah gitu atau belum berkekuatan hukum tetap. Sedangkan peninjauan kembali itu adalah upaya luar biasa ya, dalam arti karena sebenarnya putusannya sudah inkrah gitu. Sudah inkrah, entah itu putusan dari pengadilan TUN tingkat pertama atau putusan banding atau kasasi, tapi intinya sudah inkrah. Gitu, sehingga sudah bisa dilaksanakan. Kalau sudah inkrah itu sudah bisa dieksekusi. Nah, tapi masih ada kesempatan untuk namanya peninjauan kembali itu ya terhadap putusan yang sudah inkrah. Putusan yang sudah inkrah itu putusan tingkat pertama, bisa putusan pengadilan tingkat pertama. Ketika putusan pengadilan tingkat pertama itu ada jangka waktunya 14 hari untuk banding, tidak digunakan. Jadi sudah lewat 14 hari. Maka itu putusan pengadilan TUN tingkat 1 inkrah. Itu enggak tertutup untuk banding karena waktunya sudah lewat. Demikian juga ketika sudah ada putusan banding, kan ada jangka waktu 14 hari gitu untuk kasasi, tapi jangka waktu itu dilewati gitu, sehingga kemudian putusan itu menjadi inkrah. Banding terhadap putusan banding tidak bisa kasasi lagi, tapi sudah inkrah. Itu jadi putusan inkrah tidak mesti putusan kasasi gitu, tapi bisa saja putusan pengadilan TUN tingkat pertama yang tidak banding sudah lewat waktunya, atau putusan banding yang tidak diajukan kasasi dan sudah lewat waktunya, itu juga termasuk putusan banding yang sudah inkrah. Nah, putusan yang sudah inkrah itu bisa diajukan PK, nanti akan kita lihat satu persatu. Ini ya banding, saya kira
untuk banding ini ada jangka waktunya, dan kemarin saya kira sudah disampaikan oleh Bu Ma ya, jangka waktunya 14 hari ya. Ini diberitahukan pada waktu apa? 14 hari ini diberitahukan kepada para pihak. Kemarin Bu Mai menyampaikan kapan diberikan informasi tentang jangka waktu mengajukan banding yang 14 hari ini kepada para pihak. Halo? Ya, Bu. Kemarin diberitahukan oleh Bu Mai kapan? Untuk yang apa, Bu? Yang jadi kemarin kan Bu Mai memberikan materi tentang putusan ya. Nah, kemudian putusan pengadilan itu kan terbuka untuk banding. Nah, kemudian biasanya para pihak ketika diberitahukan putusan itu juga diberitahu tentang informasi bahwa bisa banding. Jangka waktunya adalah 14 hari. Nah, itu diberitahukan kapan? Kemarin ketika Bu Mai menyampaikan. Kayaknya nggak dibahas itu, Bu. Cuman biasanya kan setelah sidang putusan itu ditanya apakah mau banding atau enggak gitu. Ya, ya, memang kalau pas kita cara bersidangnya seperti itu ya, dalam arti bersidang di pengadilan. Nah, sekarang kan modelnya e-court. Nah, kemarin kan nggak tahu Bu Mai menyampaikan enggak bahwa untuk putusan itu disampaikan secara elektronik, maksudnya disampaikan ke para pihak itu secara elektronik dengan model e-court atau persidangan di persidangan betul seperti biasanya gitu. Kemarin juga tidak disampaikan ya. Karena nanti penyampaiannya berbeda. Benar tadi Mas siapa ya yang menyampaikan tadi? Saya Fran, Bu. Oh, Mas Fran Niara Sukma itu? Ya, Fran Sukma Niara, Bu. Oh ya, Mas Fran ini betul memang pas sidang ya, pas sidang di persidangan itu di mana putusan dibacakan kan seperti itu. Putusan dibacakan oleh, kalau di PT UN itu dibacakan oleh hakim atau kemudian memang bisa, kalau hakim hanya pokok-pokoknya saja, tapi bisa diperintahkan oleh ketua majelis kepada penggugat. Penggugat siapa ya? Kemarin Bu Mai menyampaikan itu enggak, yang tata cara persidangan? Putusan PT UN 31 dibacakan hakim atau tidak dibacakan hakim ya? Pasti kalau itu dibacakan hakim. Karena kalau yang gugatan, paling yang gugatan ya, bisa diperintahkan kepada penggugat untuk membacakan. Nah, pada saat setelah dibacakan oleh hakim, putusan pengadilan itu, nah kemudian kan diberikan informasi oleh hakim itu kepada para pihak. Bagaimana para pihak, apakah keberatan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut gitu. Nah, nanti masing-masing akan menjawab kan gitu. Apakah akan banding? Biasanya ditanya seperti itu juga gitu. Banding atau tidak, para pihak biasanya menjawab. Banyak kan menjawab pikir-pikir gitu ya. Atau ada yang menjawab biasanya yang kalah bisa saja langsung menjawab banding seperti itu. Kemudian baru diberitahukan kapan harus mengajukan banding itu. Jangka waktunya berapa lama kan gitu. Nah, biasanya hakim akan beritahukan jangka waktunya itu adalah 14 hari gitu. Nah, jangka waktu 14 hari itulah memang kesempatan untuk banding. Kalau lewat nanti sudah tertutup untuk banding. Nah, berarti putusan pengadilan itu tingkat pertama tadi jadi inkrah gitu. Bisa dieksekusi kalau sudah lewat 14 hari dan tidak banding gitu. Jadi itu ada jangka waktunya di sini ya. Jangka waktunya adalah 14 hari kerja sejak putusan PT UN diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak secara sah. Nah, ini kalau dengan model e-court barangkali nanti pemberitahuannya juga sejak putusan itu dikirimkan mungkin secara elektronik dan diterima oleh para pihak. Kemudian sejaknya jadi tidak pada saat diucapkan dalam sidang, karena di sini juga ada pilihannya ya, alternatif sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak secara sah. Kemudian untuk permohonan pemeriksaan banding ini diajukan tertulis oleh pemohon ya. Pemohon itu siapa? Kira-kira pemohon siapa? Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon. Pemohon ini kira-kira siapa? Yang kalah, Bu. Pihak yang kalah. Oh ya, pihak yang kalah sih. Ya, betul, pihak yang kalah ya. Nggak tahu yang kalah siapa gitu. Iya, kasusnya.
Bisa saja pemohon itu penggugat. penggugat, kalau penggugatnya yang tidak dikabulkan ya gugatannya gitu. Bisa saja pemohonnya dulu tergugat karena penggugat dimenangkan, kan seperti itu. Jadi ini pemohonnya ini tergantung siapa. Jadi biasanya di garis miring ya, nanti kalau mengajukan banding, pemohon garis miring penggugat misalnya dulu. Kalau memang penggugatnya yang kalah tadi. Pemohon garis miring tergugat itu bisa. Gitu. Ini jadi istilahnya pemohon gitu. Nanti pas kasasi Kalau juga tergugat demikian. intervensi itu juga boleh bandingan, Bu? Boleh, boleh semua. Jadi nanti bisa di garis-garis ya kadang-kadang. Misalnya penggugatnya, pemohonnya adalah penggugat dulu kalah. Ada penggugat intervensinya, bisa di garis-garis. Nah, nanti pemohon garis miring penggugat, garis miring penggugat intervensi, jadi seperti itu. Bisa gitu. Kadang-kadang mereka tak ada di satu kelompok juga gitu. Jadi satu kelompok untuk mengajukan banding bersama-sama. Dan ini biasanya menguasakan kepada ini pengacara ya otomatis atau advokat kalau memang mau menguasakan kepada advokat itu atau kuasanya. Kemudian prosesnya bagaimana? Prosesnya itu melalui PT UN tingkat pertama. PT UN yang memeriksa dan memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama. Jadi nggak langsung ke pengadilan tinggi itu ya. Jadi proses permohonannya itu tetap melalui PT UN tingkat pertama yang memeriksa di tingkat pertama. Ketika itu putusannya PT UN atau Pengadilan Tun Yogyakarta yang memeriksa tingkat pertama, maka nanti kalau mau banding, bandingnya kan kemana? Ke PT UN Pengadilan Tinggi Tun Surabaya. Karena di di sini kan belum ada ya, di DIY belum punya sendiri pengadilan tingginya. Karena juga pengadilan tingkat pertamanya kalau di DIY ini belum semua juga ada, harusnya kan ada ya. Untuk Sleman ada sendiri, Bantul ada sendiri, kemudian Kulon Progo ada sendiri, Gunung Kidul ada sendiri, kota ada sendiri, seperti pengadilan negeri, tapi untuk pengadilan tun tingkat pertama juga belum lengkap, jadi baru ada satu di DIY gitu. Saya kira untuk di tempat lain juga sama, misalnya berasal dari Purwokerto ya, itu belum ada juga di Purwokerto, harusnya ada, sama dengan pengadilan negeri, harusnya ada pengadilan negeri di tiap kabupaten, harusnya kan ada gitu, punya sendiri misalnya Purwokerto, tapi belum punya. Jawa Tengah itu baru ada satu, yaitu Semarang. Sehingga kalau dari Jawa Tengah yang menggugatnya ke Semarang gitu. Baik Jawa Tengah maupun DIY belum punya pengadilan tinggi. Jadi pengadilan tinggi itu ada di tiap-tiap provinsi gitu. Ya, sebentar. Ya, kita lanjutkan. Untuk Jawa Tengah maupun DIY itu belum punya pengadilan tinggi itunya. Jadi pengadilan tinggi tun atau pengadilan tingkat banding itu kan ada di tiap provinsi. Misalnya provinsi Jawa Tengah itu harusnya punya sendiri. Kemudian provinsi DIY, daerah istimewa Yogyakarta itu punya sendiri. Tapi mudah-mudahan saya tidak salah, karena itu kan perkembangannya ini ya bertahap. Jadi mulai dari dibentuk di awal PT UN itu belum memenuhi kriteria atau aturan bahwa setiap kabupaten kota itu ada pengadilan tun tingkat pertama, di tiap provinsi ada pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding tata usaha negara, dan nanti kalau kasasinya semuanya ke Mahkamah Agung, itu belum terpenuhi gitu. Nah, sampai itu bertahap juga, penambahannya itu bertahap. Misalnya mau ditambah pengadilan tingkat pertama di DIY, mau ditambah nanti melihat kasusnya. Nah, nanti juga sama di Jawa Tengah, kalau misalnya mau ditambah selain Semarang, kabupaten mana mau dibentuk PT Pengadilan tingkat pertama melihat kasusnya. Ketika kasusnya itu belum banyak ya nggak ditambah. Nah, setahu saya ini untuk Jawa Tengah itu baru ada Semarang, jadi belum ada PT Pengadilan Tun yang lain. Jadi semua yang dari Jawa Tengah kalau mau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tun ya Pengadilan Tunnya Semarang. Di Jogja juga demikian, baik dari Bantul, Progo dan sebagainya mengajukannya ya ke Pengadilan Tun Yogyakarta. Kalau banding kemana? Bandingnya sama Jawa Tengah maupun DIY. Kalau mau banding ke Pengadilan Tinggi Tun Surabaya. Gitu. Nih, jadi nanti kalau banding ini
Kalau misalnya putusannya itu adalah putusan pengadilan tun tingkat pertamanya Jogja, putusan pengadilan tun Yogyakarta, kalau mau banding kemana? Bandingnya ke pengadilan tinggi tun Surabaya. Nah, tapi meskipun pengadilan bandingnya diajukan ke pengadilan tinggi tun Surabaya, tapi para pihak tidak langsung mengajukan permohonan ke pengadilan tinggi tun. Jadi intinya permohonannya tidak langsung ke pengadilan tingginya, tapi tetap melalui PT UN yang memeriksa dan memutus dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama. Jadi kalau tadi diputus oleh Pengadilan Tun Yogyakarta, maka permohonan bandingnya ya melalui PT UN Yogyakarta. Jadi tidak langsung banding. Kasasi nanti juga demikian. Ya, ini kaitannya dengan pihaknya disebut apa? Ini lebih disebut ke pemohon ya. Nanti pemohon nanti lawannya adalah termohon. Nah, ini biasanya nanti pemohon di garis miring penggugat atau penggugat intervensi atau pemohon sebaliknya ini termohon juga demikian. Tergantung dari pemohon ini garis miringnya penggugat ya nanti termohonnya garis miring tergugat. Kalau pemohonnya garis miring tergugat nanti termohonnya garis miring penggugat kan tergantung dari siapa yang kalah tadi gitu. Ya, kemudian pihak pemohon ini nanti sebenarnya kalau aturan atau kalau kita lihat undang-undangnya tidak ada tulisan wajib ya membuat memori banding. Tapi karena namanya saja pihak yang berinisiatif untuk banding ya otomatis pemohon itu harus membuat memori banding. Dan nanti terhadap memori banding ada tanggapan yang disebut dengan kontra memori banding gitu. Ini jadi para pihaknya ini sebenarnya sama kalau di pengadilan tun tingkat pertama ada gugatan dan jawaban jadi seperti itu ya kemudian baru para pihak dipanggil oleh pihak pengadilan untuk memeriksa berkas-berkas perkara. Jadi yang manggil siapa di sini? Yang manggil adalah pengadilan tun tingkat pertama. Para pihak hanya dipanggil untuk melihat berkasnya saja gitu. Intinya ada yang kurang sudah betul tidak gitu saling mengecek satu sama lain gitu. Karena untuk ya istilahnya check and recheck ya. Jadi misalnya pihak pemohon bisa melihat berkasnya termohon, misalnya termohon bisa melihat berkasnya pemohon karena bisa juga misalnya ada kesalahan ya atau memang ada kesengajaan. Dulu dulu alat buktinya diajukan 2 misalnya ditulis 3 misalnya semacam itu. Jadi memeriksa berkas-berkas perkara. Kemudian setelah ini selesai ya intinya sudah oke semua gitu baru kemudian nanti oleh pengadilan tun tingkat pertama itu baru diproses atau mungkin diteruskan ke pengadilan tinggi tunnya gitu. Jadi oleh pengadilan tun tingkat pertama tadi baru diteruskan ke pengadilan tingkat bandingnya. Ini jadi kemudian masuk ke pengadilan tinggi tunnya atau pengadilan tingkat bandingnya. Nah, di sini kemudian baru mulai pemeriksaan di tingkat banding. Nah, pemeriksaan di tingkat banding itu tidak ada persidangan seperti di pengadilan tun tingkat pertama. Jadi prinsipnya hanya memeriksa berkas-berkas surat saja. Jadi tidak bersidang seperti di pengadilan tun tingkat pertama. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan perkara juga dengan hakim majelis. Jadi hakimnya juga 3 orang gitu, hakim majelis. Pada prinsipnya kita sampaikan tadi, pemeriksaan di tingkat banding itu hanya memeriksa berkas-berkas surat. Tapi meskipun demikian, dimungkinkan itu menganggap perlu untuk memeriksa para pihak. Jadi kalau dianggap perlu, jadi mungkin ada hal-hal yang perlu kejelasan oleh hakim majelis itu, sehingga perlu mengundang para pihak atau perlu memeriksa para pihak, gitu. Memeriksa kembali para pihak. Untuk memeriksa kembali para pihak, ini ada 2 alternatif, yaitu pengadilan tingkat banding bisa memanggil dan memeriksa sendiri, atau menugaskan PT UN yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama untuk memeriksa. Gitu. Jadi ada 2 alternatifnya untuk memeriksa ya. Karena pada prinsipnya ini tidak harus gitu. Ketika dari berkas sudah cukup hakim untuk bisa membuat putusan ya nggak perlu. Gitu. Jadi ini kalau dianggap perlu saja. Dan alternatifnya juga ada 2. Kapan memanggil dan memeriksa sendiri dan kapan menugaskan PT UN 31 saya kira ini juga tergantung dari kasusnya. Gitu. Kalau kasusnya itu perlu memeriksa di
lagi fakta-faktanya atau melihat lagi kalau ada lokasi yang perlu ditinjau, ini kan kemudian mungkin lebih menugaskan pada PTUN tingkat 1 karena mungkin ya dekat dengan lokasi yang perlu ditinjau atau bagaimana itu bisa menugaskan pada PTUN tingkat 1. Tapi kalau dimungkinkan para pihak itu karena mungkin hanya surat yang ditanya atau keterangan yang diminta, bisa saja dimohon untuk hadir. Itu pun kalau lokasinya mungkin nggak terlalu jauh gitu. Karena melihat juga kondisinya ya. Karena seperti kita sampaikan tadi, pengadilan tinggi itu enggak mesti ada di tiap provinsi. Misalnya kalau di Kalimantan ya, pengadilan tun Kalimantan baik itu dimanapun sama belum mempunyai pengadilan tingginya. Jadi di Kalimantan sendiri belum punya pengadilan tingginya. Sehingga kalau mau banding kemana? Ke Jakarta, pengadilan tinggi Tun Jakarta. Sehingga kan jauh. Nah kalau jauh demikian, dimungkinkan memang bisa menugaskan pada PTUN tingkat pertama yang memeriksa pada tingkat pertama. Karena melihat lokasinya jauh, mungkin untuk memudahkan bagi para pihak, mungkin biaya perkara juga, bukan biaya perkara tapi biaya untuk menekan biaya di dalam proses penyelesaian sengketa nggak banyak, mungkin bisa saja memang kemudian alternatifnya lebih banyak menugaskan PTUN yang khusus pada pemeriksaan tingkat pertama. Kalau di Jakarta sendiri mungkin karena bandingnya PTUN pengadilan tunnya yang tingkat pertama ada di Jakarta, kemudian pengadilan tingginya ada di Jakarta, bisa saja ini alternatifnya itu memanggil dan memeriksa sendiri. Saya kira ini tergantung dari kebijaksanaan hakim ya. Hakim akan melihat kasusnya gitu. Ya, pada prinsipnya kalau ini tergantung kasusnya juga ya. Pada prinsipnya memang PT Tun atau Pengadilan Tinggi Tun itu bisa memeriksa dan memutus sendiri, kemudian bisa juga memerintahkan PTUN yang memeriksa dan memutus. Kalau memutus tetap Pengadilan Tinggi Tun ya. Ya ini mungkin ada kesalahan redaksi ya ini. Kalau memeriksanya saja ini pada PTUN tingkat pertama gitu, tapi bisa memerintahkan pada PTUN tingkat pertama, tapi untuk memutusnya itu lebih kepada Pengadilan Tinggi Tun atau pengadilan tingkat bandingnya gitu. Ya, ini saya kira sudah jelas ya. Terkait dengan pemeriksaan tingkat banding, ini bisa dicabut kembali ketika intinya kalau belum ada putusan ya di tingkat banding atau di tingkat Pengadilan Tinggi Tun. Ini kaitannya dengan banding, dan kaitannya dengan banding, pemeriksaan di tingkat banding ya. Pengadilan Tinggi Tun yang memeriksa di tingkat banding ini disebut dengan yudek fakti. Termasuk juga Pengadilan Tun tingkat pertama. Pengadilan Tun tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tun itu adalah disebut dengan yudek fakti. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah yudek fakti itu apa? Halo? Pernah dengar Bu, cuman nggak tahu pengertiannya. Pernah. Ya. Jadi kalau yudek fakti itu bahwa baik PTUN tingkat pertama atau Pengadilan Tun tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tun itu memeriksa baik fakta-fakta maupun penerapan hukumnya. Jadi maka disebut fakti. Jadi yudek fakti itu karena memeriksa fakta. Jadi fakta maupun penerapan hukumnya. Jadi termasuk banding. Jadi banding itu ketika pemeriksaan di tingkat banding, maka hakim di tingkat banding itu bisa mengulang kembali. Baik itu memeriksa fakta maupun penerapan hukumnya. Jadi bisa diulang kembali semuanya gitu. Memeriksa fakta itu misalnya kaitannya dengan ini ya, fakta-fakta itu misalnya terkait dengan misalnya pemecatan PNS misalnya. Kemudian faktanya itu ya mulai dari PNS itu bekerja, diterima misalnya, fakta kemudian bagaimana PNS itu bekerja, misalnya kedisiplinannya dan sebagainya, atau kesalahannya apa, sampai kemudian dipecat. Nah itu fakta-fakta. Nah fakta-fakta itu kalau karena disebut yudek fakti, pengadilan tingkat banding bisa meriksa fakta, maka itu bisa diperiksa kembali.
kaitannya dengan fakta-fakta. Nah, fakta itu kan tidak hanya disampaikan ya, disampaikan tertulis dalam gugatan, tapi juga itu dibuktikan dengan alat bukti gitu. Fakta yang disampaikan oleh penggugat, atau kalau terkait dengan fakta yang dijawab oleh tergugat dalam jawaban, semuanya itu dikaitkan dengan alat bukti. Jadi yudet fakti itu bisa memeriksa fakta dan alat bukti itu. Kalau penerapan hukumnya otomatis itu yudet fakti. Dan pengadilan tingkat banding, pengadilan tinggi juga bisa memeriksa kembali fakta dan alat bukti yang diajukan gitu. Itu kalau yudet fakti. Ya nanti kalau kasasi itu namanya yudet juris. Nah, beda lagi. Kasasi sudah tidak memeriksa fakta-fakta lagi. Jadi tertutup kalau kasasi. Nanti kasasi hanya terkait dengan penerapan hukum saja. Penerapan hukumnya salah tidak seperti itu. Itu masuk dalam kewenangan kasasi. Nah, ini ya. Berarti Jadi itu nanti kalau yudet juris itu nanti berarti kayak sama MA itu ya, Bu? iya, memang yudet juris itu kewenangan dari Mahkamah Agung. Kaitannya dengan pemeriksaan di tingkat kasasi. Itu bedanya ya. Jadi kalau pengadilan tingkat pertama jelas, karena memang itu yang pertama mengadili. Jadi harus melihat semuanya, fakta dan penerapan hukumnya. Nah, tingkat banding sama, jadi juga memeriksa fakta dan penerapan hukumnya. Maka ketika di tingkat banding bisa diulang lagi pemeriksaan faktanya gitu. Maka bisa memerintahkan kepada PTN tingkat 1 memeriksa, itu bisa termasuk fakta-faktanya bisa diperiksa kembali. Atau memeriksa sendiri tadi gitu. Itu yang diperiksa apa? Baik yang fakta maupun penerapan hukumnya. Itu nanti kalau sudah kasasi tidak punya kewenangan, Mahkamah Agung tidak punya kewenangan untuk memeriksa fakta lagi. Itu bedanya. Dan istilahnya makanya untuk pengadilan tun tingkat pertama dan tingkat banding yudet fakti, nanti yang kasasi Mahkamah Agung itu adalah yudet juris gitu. Dan terhadap putusan ini ya, pengadilan banding ini, kalau tidak puas bisa kasasi. Kasasinya juga sama, diberikan jangka waktu 14 hari ini. Ya, 14 hari setelah putusan banding otomatis diterima oleh para pihak gitu. Sama permohonannya juga disampaikan, istilahnya nanti pemohon, jadi istilahnya hanya pemohon dan termohon, tapi nanti pemohon itu digaris miring lagi. Misalnya yang kalah dulu penggugat, biasanya pemohon garis miring penggugat. Nah, nanti yang banding misalnya penggugatnya menang ya, jadi terbanding gitu. Jadi tergantung dari yang menang di tingkat banding siapa gitu. Kalau penggugatnya menang, maksud saya keliru ya. Penggugatnya kalah di tingkat pertama, kemudian menang di susah. Intinya garis miringnya tergantung yang kalah ya. Jadi kalau kasasi mungkin pemohonnya kan yang kalah, misalnya yang menang di tingkat pertama penggugat, kemudian yang menang di tingkat banding adalah tergugat. Otomatis yang kasasi siapa? Kan tergugat. Nah, yang kasasi kan tergugat. Maka nanti pemohon garis miring tergugat, garis miring siapa ya? Sebentar. Penggugat lah, Bu. Terbanding. Oh, penggugat ya. Pemohon garis miring penggugat, garis miring terbanding. Nah, garis miring terbanding seperti itu. Kalau penggugatnya salah di tingkat pertama dan menang di tingkat banding seperti itu. Tapi ini gampang nanti ya, tergantung siapa yang kalah di tingkat pertama dan kedua. Intinya nanti tinggal digaris-garis saja gitu. Jangka waktunya berapa? Sama, jangka waktunya 14 hari. Sejak putusan banding diterima oleh para pihak. Ketika lewat 14 hari nanti ya inkrah. Jadi sudah tidak bisa kasasi. Tertutup kasasi. Namanya putusan pengadilan tingkat bandingnya adalah inkrah. Gitu kan. Karena nggak kasasi lagi, karena apa, sudah lewat gitu. Ini kaitannya dengan kasasi. Ya, kemudian kita sampaikan tadi, karena kaitannya dengan kasasi, kewenangannya adalah memeriksa penerapan hukumnya saja, maka di sini ini alasan kaitannya dengan penerapan hukumnya saja, tidak memeriksa fakta-fakta lagi. Maka alasan-alasan yang digunakan juga kaitannya dengan persoalan penerapan hukum. Suaranya putus-putus ya, Bu. Oh iya, maaf ya, ini juga kaitannya barangkali koneksi. Jelas kok, Bu, jelas. Padahal ininya sudah saya matikan video saya, karena
supaya tidak terlalu putus-putus. Ini jelas kok, Bun. Jelas, Bu. Terdengar jelas kok, Bu Bening. Mungkin sinyalnya yang beda-beda, Bun. Oke, ya. Oke, ini alasan-alasan untuk bisa kasasi kaitannya dengan penerapan hukum, bisa kaitannya dengan kompetensi, kemudian hakim melampaui wewenangnya. Kompetensi ini selalu digunakan ya, baik di tingkat pertama. Kalau kemarin mulai dari dismissal proses sudah bisa dipersoalkan. Dismissal proses kemarin juga ketika proses pemeriksaan dismissal, kemudian hakim menyatakan tidak berkompeten, nah itu bisa didiskualifikasi. Sudah mandek di tingkat dismissal proses itu. Nah, nanti di pemeriksaan persidangan di tingkat pertama juga sama, pada waktu jawaban bisa digunakan sebagai dasar untuk eksepsi kan seperti itu kemarin ya, eksepsi absolut. Ketidakwenangan hakim atau kompetensi hakim juga bisa dipersoalkan gitu. Di tingkat banding demikian juga itu bisa menjadi alasan karena banding kemarin tadi ya. Banding kan sudah kita sampaikan tadi sebagai yudek fakti, bisa memeriksa dari aspek fakta-fakta maupun penerapan hukumnya. Sehingga termasuk penerapan hukum itu kaitannya dengan kompetensi. Gitu. Kasasi masih juga bisa menjadi alasan untuk kasasi. Jadi kewenangan kompetensi absolut itu mulai dari awal sampai kasasi bisa dijadikan alasan ya untuk untuk mengajukan ini keberatan. Intinya kalau di tingkat pertama di gugatan, di tingkat berikutnya bisa juga jawaban tergugat gitu, bisa kemudian di tingkat banding menjadi alasan juga gitu. Kemudian di tingkat kasasi juga bisa menjadi dasar nanti selain menjadi bagi alasan pemohon untuk mengajukan kasasi juga nanti kalau hakim di tingkat kasasi setuju ya bisa putusannya ini terkait dengan kompetensi. Kalau hakim melampaui wewenangnya, ini kaitannya dengan ultra petita. Masih ingat saudara kaitannya dengan ultra petita? Masih ingat tidak? Masih, Bu. Artinya apa ultra petita? Melebihi gugatan itu, Bu. Melebihi petitum, Bu. Ya. Putusan. Nah, ini kalau nanti hakim itu memang berwenang memutus itu sesuai dengan apa? Petitum. Nah, petitum penggugat, tuntutan penggugat. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Penggugat itu minta apa, itulah yang diputus. Tidak boleh memutus yang tidak diminta. Gitu. Ini ultra petita. Ketika hakim memutus yang tidak diminta, malah bisa menjadi alasan kasasi. Seperti itu. Jadi misalnya di PT UN tingkat pertama ya, permohonannya supaya keputusan tun yang digugat dinyatakan tidak sah atau dinyatakan batal. Nah, yang kedua, kemudian mohon untuk rehabilitasi, permohonan rehabilitasi misalnya untuk kasus sengketa kepegawaian. Tidak minta ganti kerugian, tapi ternyata ganti kerugiannya itu diputus oleh hakim, yaitu melampaui wewenang. Gitu. Atau kadang-kadang hanya terbatas jumlahnya saja, gitu. Misalnya ganti kerugiannya meminta sekian, tapi diputus oleh hakim lebih, itu juga melampaui wewenang, itu justru bisa menjadi alasan untuk kasasi. Jadi hakim itu memang memutusnya hanya sesuai dengan permohonan daripada penggugat. Itu tidak boleh mengurangi atau menambah itu. Nah, ini saya kira 3-4 ini sama ya. Intinya keliru dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi nanti akan kita lihat contohnya keliru penerapan peraturan perundang-undangan seperti apa. Karena justru ini menegaskan kaitannya dengan tadi penerapan hukum. Jadi penerapan hukum yang tidak terkait dengan kompetensi karena sudah ada sendiri. Nanti yang semua kaitannya dengan penerapan hukum dalam proses perkara ini ya. Jadi kalau ada kekeliruan, nah ini bisa menjadi alasan untuk kasasi. Bisa karena objeknya, misalnya objeknya itu bukan objek sengketa di PT UN, itu juga bisa, atau penggugatnya tidak layak, tidak memenuhi kriteria aturan sebagai penggugat, misalnya itu termasuk kaitannya dengan penerapan hukum. Memang yang perlu dikuatkan kalau mengenai materi kaitannya dengan penanganan perkara di PT UN maupun di peradilan lain ya, yang perlu dikuasai itu memang objek gugatan. Maka di awal kita sampaikan objek gugatan, subjek gugatan, karena itu yang maksudnya nanti bisa menjadi dasar ini untuk salah penerapan atau tidak. Biasanya salah penerapan itu di objek gugatan, subjek gugatan, baik itu biasanya penggugat, misalnya dari aspek tergugatnya itu menilai bahwa penggugatnya tidak layak sebagai penggugat,
Nah, nanti dikaitkan dengan kriteria sebagai penggugat itu menurut undang-undang. Jadi itu ada kaitannya dengan penerapan hukum. Kompetensi itu dipakai terus ya. Intinya itulah yang menjadi baik mulai dari tingkat pertama sampai kasasi itu yang terkait erat kaitannya dengan itu. Objek gugatan, subjek gugatan, kompetensi. Sebenarnya ada lagi alat uji. Alat uji itu yang ada 2, peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Itu juga perlu dikuasai. Kalau peraturan agak sulit, nanti biasanya mempelajarinya sesuai dengan kasusnya. Baru kita menelusuri aturannya apa saja yang terkait dengan kasus. Karena kalau PT-UN tidak bisa ya kita mengetahui aturannya apa saja karena tergantung dari kasusnya ya. Jadi kalau kasusnya itu objeknya keputusan Menteri Pendidikan ya semua aturan di bidang pendidikan sehingga kita menelusurinya semua aturan di bidang pendidikan. Kalau objeknya itu keputusan Menteri Kehutanan ya peraturan undang-undangannya di bidang kehutanan. Jadi itu nanti mempelajarinya pas kita menangani kasusnya gitu kalau peraturannya. Tapi kalau asas umum pemerintahan yang baik itu bisa, karena itu nggak berubah-ubah dalam arti sudah tertentu ya asasnya ada berapa, pengertian masing-masing berapa, itu juga harus dikuasai. Itulah yang perlu dikuasai ketika belajar kaitannya dengan penanganan perkara di peradilan, termasuk di PT-UN, gitu karena itulah yang dipersoalkan ya nantinya. Mulai dari tingkat pertama sampai di tingkat kasasi, bahkan nanti peninjauan kembali gitu. Ya, ini saya kira hanya proses-proses saja gitu. Nanti bisa dilihat dan ini juga sama kewajiban tadi intinya pemohon kasasi yang membuat memori kasasi, nanti lawannya membuat kontra memori kasasi. Ini kaitannya dengan kasasi. Setelah kasasi ya ini sudah tidak ada upaya lagi. Jadi sudah tertutup. Upaya itu maksudnya untuk upaya bagi putusan yang belum inkrah. Jadi kalau sudah kasasi pasti sudah inkrah karena ini upaya terakhir. Kalau peninjauan kembali sih berbeda lagi. Kita akan lihat ya contoh saja. Sebenarnya kalau kita mau melihat bagaimana memori banding, memori kasasi, sebenarnya prinsip itu hampir sama ya dengan ketika membuat gugatan atau jawaban. Hampir-hampir sama seperti itu. Kita lihat contohnya saja yang sudah ada. Kalau seperti ini saya klik kelihatan nggak ya? Jelas. Saya buka seperti ini. Kelihatan, ya? kelihatan, Oh, kelihatan. Bu. Ya, ini sebenarnya kan hampir sama dengan gugatan kemarin ya. Intinya seperti itu sama. Jadi ditujukan kepada ketua pengadilan. Jadi ini banding ya. Banding ditujukan ke siapa? Ketua pengadilan tinggi. Jadi ini ada tingginya. Di sini ada tinggi karena pengadilan tinggi, karena banding ditujukan kepada pengadilan tinggi. Tapi seperti saya sampaikan tadi tidak langsung, tapi melalui pengadilan tata usaha negara yang tingkat pertama. Jadi ini yang tingkat pertama. Ada tulisannya melalui pengadilan tata usaha negara tingkat pertama. Gitu. Nah, tadi kalau misalnya dulunya pengadilan tun tingkat pertamanya Jogja ya diputus oleh pengadilan tun Yogyakarta, kemudian banding ke pengadilan tinggi Surabaya, maka di sini kepada yang terhormat ketua pengadilan tinggi tun Surabaya melalui pengadilan tata usaha negara Yogyakarta. Jadi seperti itu. Ini kalau banding, jadi tidak langsung prosesnya tetap melalui pengadilan tun tingkat pertama. Nah, kemudian di sini ditulisi perihal memori banding gitu. Ininya juga saya kira hampir sama gitu. Intinya nanti di sini menyebutkan siapa, mewakili siapa gitu.
mewakili siapa, kemudian berdasarkan surat khusus nomor berapa, kan itu hampir sama kan seperti sebelumnya gitu. Memang kalau di tingkat banding tidak ada template khusus ya seperti yang pengadilan tun tingkat pertama kemarin. Kalau pengadilan tun tingkat pertama saudara bisa buka ya di webnya pengadilan tun tingkat pertama ada template-nya memang. Template-templatenya itu sudah ada di situ. Meskipun kemarin ada perubahan oleh Bumai karena apa? Karena sekarang e-court sistem elektronik maka ada domisili elektronik. Sebenarnya isinya kemarin email itu ya, tapi tulisannya domisili elektronik. Itu ada template-nya, tapi kalau kita lihat di Pengadilan Tinggi Tun itu tidak ada. Nah, sehingga pada intinya yang jelas kalau isinya hampir sama dengan yang gugatan, intinya menerangkan bahwa pemohonnya siapa, kemudian siapa yang menjadi kuasa hukumnya, gitu seperti itu. Dasarnya adalah surat kuasa khusus ini dimasukkan di sini. Perkara urutannya mungkin bisa menyebutkan dulu, bisa saja menyebutkan dulu pemohonnya, nah kemudian baru advokatnya dikuasakan pada advokat yang alamatnya di mana seperti itu. Atau langsung di sini juga seperti ini advokatnya siapa, kemudian memang bertindak untuk dan atas nama siapa ini yang sebenarnya pemohonnya gitu. Nah, kemudian berdasarkan surat kuasa khusus. Nah, selanjutnya disebut pembanding. Kalau yang gugatan kan selanjutnya disebut penggugat seperti itu ya. Sama gitu. Nah, ini seperti ini. Kan pembanding atau pemohon ya, sebenarnya pemohon banding juga bisa. Memang saya sampaikan tadi kan untuk banding, pemohonnya bisa pembanding, namanya ini menyebutkannya pembanding. Bisa pemohon banding atau disebut pemohon saja juga bisa. Itu sudah paham itu ya maksudnya. Ini nanti di garis miring penggugat gitu. Misalnya kalau dulu yang kalah di tingkat pertama penggugat gitu. Atau enggak usah ditulis dahulunya bisa. Jadi langsung di garis miring itu sudah apa? Sudah maksudnya dari aspek lingkungan di lembaga peradilan sudah paham. Nah, melawan siapa gitu? Melawan siapa? Kalau ini karena dulu yang kalah berarti di tingkat pertama penggugat, berarti lawannya dulu adalah tergugat yang sekarang juga menjadi terbanding atau termohon. Termohon banding, termohon atau terbanding sama saja. Garis miring tergugat. Jadi tergugat itu yang intinya tetap menjadi lawannya yang terlawan ya kalau di tingkat pertama tergugat, kemudian di tingkat banding menjadi terbanding karena posisinya penggugatnya kalah. Ini kan sama dengan gugatan ya, intinya kalau dulu selanjutnya disebut penggugat melawan siapa, pejabatnya siapa, atau badan tunnya apa gitu disebut tergugat kan ini hampir sama. Hanya saja kemudian disebutkan bersama dengan ini pendanding mengajukan memori banding atas putusan pengadilan tun tingkat pertama kan. Pengadilan tingkat pertamanya itu mana disebutkan nomornya berapa, pengadilan tingkat pada tanggal berapa diputus. Nah, ini yang perlu disebutkan amar putusan. Amar putusan di tingkat pertama itu disebutkan. Amar putusan itu maksudnya hukumannya itu ya. Jadi hukumannya mengadili di bagian mengadili diulang di sini. Nah, diulang di pada putusan pengadilan tingkat pertama bagian mengadili atau amar putusan disebutkan di sini. Ini copy paste saja dari putusan pengadilan tingkat pertama bagian mengadili. Mengadili dalam penundaan, dalam eksepsi apa, dalam pokok perkara apa. Ini hanya copy paste dari pengadilan tun tingkat pertama. Baru kemudian di sini alasannya. Alasan-alasan untuk banding. Nah, alasan untuk banding itu otomatis apa? Ya intinya membantah apa yang ada di putusan pengadilan tingkat pertama. Apa yang dianggap tidak benar di putusan tingkat pertama, ya ini yang diuraikan di sini. Ini juga pertama dia mohon penundaan pelaksanaan putusan karena dulu penundaan pelaksanaan putusan itu di sini ditolak. Ini maksudnya ada yang tahu permohonan penundaan itu maksudnya apa? Itu mungkin kayak objeknya seandainya harus dilaksanakan jadi ditunda dulu gitu Bu. Maksudnya biar ada putusan ditunda dulu. Ya, betul ya. Jadi prinsipnya di PT UN itu kan objeknya keputusan misalnya ya. Meskipun tidak hanya keputusan karena kan banyak kemarin sudah disampaikan Bu Diana mengenai objek gugatan ada putusan fiktif positif meskipun sudah dianulir oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kemudian ada tindakan pemerintahan, ada apalagi
penyelesaian pengadaan tanah, kasus pengadaan tanah, kasus proses pemilu kan banyak sekali. Tapi kita contohkan saja misalnya keputusan TUN yang berdasarkan Undang-Undang PTUN ya objeknya. Keputusan TUN itu kan asasnya adalah salah satu asas yang berlaku di PTUN. Asasnya adalah presumptio juste causa. Jadi intinya bahwa keputusan TUN itu selalu dianggap benar sampai ada vonis hakim. Vonisnya vonis yang inkrah. Kalau misalnya masih proses banding kasasi belum inkrah. Jadi sampai ada vonis akhir, vonis yang sudah putusan yang sudah inkrah. Ketika belum ada putusan yang inkrah, objek gugatan yang berupa keputusan tadi selalu dianggap benar sehingga keputusannya jalan terus. Misalnya keputusan rektor tentang skors mahasiswa, maka skors mahasiswanya itu jalan terus. Karena apa? Itu dianggap benar gitu. Prinsipnya analogi berpikirnya sama dengan asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah itu kan intinya terdakwa selalu dianggap benar ya sampai ada vonis hakim. Kalau ini ya dianggap benar, dianggap tidak bersalah kalau itu. Kalau ini ya selalu dianggap benar adalah keputusannya sehingga jalan terus. Ketika kita tidak memohon penundaan, ya keputusannya jalan terus. Nah, ini nanti penggugat bisa dirugikan gitu. Misalnya penggusuran tanah misalnya. SK penggusuran tanah, ketika itu tidak dimohonkan penundaan, penggusuran tanahnya jalan terus. Maka harus perlu ada penundaan. Demikian juga dengan ini, kasusnya kaitannya dengan pengosongan rumah ya, karena pensiun kan dapat rumah dinas, sudah pensiun dia disuruh pergi. Maka ada ini kaitannya dengan pengosongan rumah. Nah, pengosongan rumah itu minta ditunda dulu, jadi supaya tidak dilakukan gitu. Karena kasusnya ini belum tentu penggugatnya itu kalah. Nah, kalau nanti penggugatnya menang, terlanjur ada pengosongan rumah kan dirugikan. Maka ini memohon penundaan keputusan atau tindakan itu. Kalau tindakan ya tindakan. Tapi ini di tingkat pertama ditolak, menolak permohonan penundaan. Sehingga di sini kemudian di tingkat banding ini di keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama karena ditolak itu sehingga kemudian di sini menjadi dasar untuk untuk banding. Nah, ini termasuk alasan-alasan kenapa mohon penundaan. Nah, ini kaitannya dengan itu tadi pengosongan rumah. Jadi intinya menganggap bahwa penggugat ini punya hak ya untuk menempati rumah itu dan tidak perlu ada pengosongan rumah sehingga kemudian itu diajukan. Kemudian ada keberatan lain dari pembanding yang ada kaitannya dengan pokok perkara kalau ini. Nah, maka dikatakan di sini disebutkan bahwa yudek fakti ya karena memang hakim di tingkat banding itu adalah yudek fakti. Dalam pertimbangan hukum keputusannya menyatakan ini yang maksudnya dibantah, maksudnya itu yang dianggap benar terhadap isi daripada putusan, bagian putusannya. Termasuk kaitannya dengan fakta hukum ini kan. Ini kaitannya dengan ketentuan aturannya ini juga karena kan yudek fakti bisa fakta hukum dan penerapan hukum ya. Jadi ini kaitannya juga penerapan hukumnya, kaitannya juga dengan fakta hukumnya. Ini menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum dengan bukti-bukti ya ini karena fakta hukum itu kan didukung oleh bukti-bukti. Nah, maka ini ketika kaitannya dengan fakta hukum juga terkait dengan bukti ya ini dipermasalahkan kembali di tingkat banding bisa. Karena yudek fakti tadi. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana kaitannya dengan pengosongan rumah, maksudnya bagi yang sudah pensiun itu. Tapi yang sudah pensiun itu kan ada yang golongannya berapa gitu. Jadi ini mempersoalkan golongan yang berbeda. Gitu. Golongan 3 dengan golongan 2 ini berbeda sehingga kalau golongan 2 memang perlu pengosongan rumah, kalau golongan ini mungkin nanti bisa, ini nanti contoh bisa kita share dan bisa dipelajari. Gitu. Ya, ini kaitannya itu intinya membantah apa yang ada di putusan pengadilan TUN tingkat pertama dan baik fakta hukum maupun penerapan hukum. Gitu. Ini masih kaitannya dengan bantahan ya terhadap putusan PTUN tingkat pertama. Ini dan seterusnya ya kaitannya dengan ya kemudian baru tuntutannya, tuntutan di tingkat banding. Nah, ini yang pertama bunyinya seperti ini ya untuk tuntutannya atau kalau di tingkat pertama disebut petitum permohonannya. Ini permohonannya adalah
menerima permohonan banding. Jadi permohonan banding dari pemohon atau pembanding yang dulunya adalah penggugat, membatalkan putusan PT UN tingkat pertamanya. Jadi karena dia keberatan, tidak puas terhadap putusan PT UN tingkat pertama, maka permohonan yang kedua supaya pengadilan tinggi itu atau pengadilan tingkat banding membatalkan putusan pengadilan tata usaha negara yang tingkat pertama, yang intinya ada nomornya ya, karena sudah diputus. Mengabulkan permohonan penundaan ya, tadi kaitannya dengan permohonan penundaan. Ini masih mengajukan permohonan penundaan, jadi mengabulkan permohonan penundaan penggugat. Kemudian memerintahkan agar tergugat menangguhkan atau menunda pelaksanaan surat tergugat perihal pengosongan rumah dinas. Jadi itu supaya ditangguhkan dulu. Kemudian menolak eksepsi tergugat. Ya, kemudian itu kaitannya dengan secara umum ya, belum kaitannya dengan pokok perkaranya. Gitu. Kemudian dalam pokok perkara ini memohonkan secara umum seperti yang ada di pengadilan tun tingkat pertama ya, petitum di pengadilan tun tingkat pertama itu mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah surat tergugat sekian-sekian kaitannya dengan pengosongan rumah, mencabut surat tergugat perihal pengosongan rumah. Ini memang secara umum yang dimohonkan kan itu. Intinya ini ternyata kaitannya dengan gugat atau permohonan pokoknya. Tidak ada permohonan tambahan, menerbitkan keputusan baru atau ganti kerugian maupun rehabilitasi tidak diajukan. Kemudian ini secara umum memang ini kaitannya dengan petitum yang terakhir, semua perkara juga demikian, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya. Ini memori bandingnya. Melihat ini kan sebenarnya hampir sama ya, hampir sama dengan apa yang ada di dalam gugatan gitu. Cuma kalau dalam kaitannya dengan intinya banding ini persoalannya pada membantah yang ada di putusan PT UN tingkat pertama. Gitu. Untuk isinya ini tadi saya kira cara menyampaikannya, tata caranya saya kira hampir sama gitu, hampir sama dengan gugatan. Nanti kasasi saya kira juga demikian. Ini bisa kita contohkan. Salah ya saya. Sudah benar tadi sebenarnya. Yang ini bukan ya. Sebentar. Saya buka dulu sebentar. Ya, ini bisa dilihat di layar laptop, saudara ya. Ya, ini sama juga kasasi. Kasasi ini ditujukan ke Mahkamah Agung ya. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta melalui pengadilan tingkat pertama. Saya juga tadi saya kira sudah saya singgung ya. Sama kasasi juga tidak langsung. Ketika kasasi itu seperti banding tadi, ketika tidak puas terhadap putusan banding, kemudian kasasi dia tidak langsung mengajukan permohonannya, dibawa langsung ke Jakarta gitu. Ditujukan ke Jakarta, ke Mahkamah Agung, tapi tetap melalui pengadilan tun tingkat pertama. Maka di sini kepada Ketua Mahkamah Agung di Jakarta, melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa di tingkat pertama, yang tergantung pengadilan tun mana. Kalau dulu yang memeriksa di pengadilan tun tingkat pertama ya pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta misalnya. Seperti itu. Kemudian perihalnya memori kasasi sama ya. Nah, ini juga demikian. Tadi hampir sama dengan yang memori banding. Yang pertama di bawah ini advokatnya. Nanti kemudian intinya adalah
bertindak untuk dan atas nama siapa, yang diwakili siapa, gitu, seperti itu. Tapi di sini ada beberapa yang diwakili ya, gitu. Karena di sini ada pembanding. Pembanding itu dulu penggugat, jadi dulu kasusnya itu sepertinya penggugatnya penggugatnya itu ada 3, penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3. Ada 3 orang menggugat, maka kemudian ini sepertinya kalah. Nah, kemudian menggugat. Ketika menggugat ya penggugat 1 nanti jadi pembanding 1, penggugat 2 juga pembanding 2, seperti itu. Jadi ada 3 orang dulu penggugatnya, sehingga di sini pembandingnya juga ada 3. Di sini advokatnya bertindak untuk dan atas nama 3 orang ini. 3 penggugat ini yang sekarang kemudian ini di tingkat kasasi ya, maksudnya. Sebenarnya ini harusnya, oh ya sudah benar ini. Jadi di sini pemohon kasasi yang utama ini karena kasasi, yang perlu ditegaskan ini pemohon kasasi. Kemudian di sini dulunya pemohon kasasi ini adalah penggugat di tingkat pertama dan pembanding di tingkat banding ya, pembanding atau pemohon banding di tingkat banding. Sepertinya ini kalah terus ya, jadi di tingkat kasasi maka kemudian 3 penggugat ini ya istilahnya sama sebagai pemohon, dulunya sebagai pembanding, di tingkat pertama sebagai penggugat. Kemudian sama berdasarkan surat kuasa kan sama ya, intinya dengan memori banding tadi juga sama. Tujuannya apa di situ disebutkan gitu. Kemudian lawannya siapa? Ini disebutkan lawannya adalah kalau di sini karena kasus pertanahan, kepala kantor pertanahan. Selanjutnya disebut dengan termohon kasasi. Dulu adalah terbanding di tingkat banding. Kemudian di tingkat pertama ya menjadi tergugat. Seperti ini. Kemudian sama ini nanti di sini menguraikan dulu ya, menguraikan dulu dengan putusan sebelumnya. Jadi di sini putusan di tingkat pertama dan nanti putusan di tingkat tinggi itu disebutkan semua. Intinya ini juga di copy paste saja. Ini copy paste dari putusan pengadilan tingkat pertama, dulu mengadilinya seperti apa. Kemudian putusan pengadilan tingginya ini juga di copy paste bagian mengadili atau amar putusan. Ini dari ini kelihatan bahwa pengadilan tinggi tata usaha negara itu menguatkan putusannya, menguatkan dari pengadilan tata usaha negara tingkat pertama ini, sehingga penggugat kalah di tingkat pertama, di tingkat banding juga kalah. Ya, ini kaitannya dengan permohonannya. Ini kaitannya dengan karena penerapan hukum ya, iudek juris, maka di sini terkait dengan lebih kepada aturan-aturan kaitannya dengan penerapan hukum, baik itu dikaitkan dengan penerapan kaitannya dengan aturan, kaitannya dikaitkan dengan juga kewenangan dari kantor pertanahan. Ini membahas dulu kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Agung, kaitannya dengan kewenangan menyelesaikan kasasi ya. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung tadi sudah kita sampaikan kaitannya pada slide tadi ya. Ini menegaskan kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sebagai iudek juris ya, iudek juris ini disebutkan seperti itu.
bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum, lalai menerapkan syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi ini sama yang kita bahas tadi ya. Cuma di sini tidak ada kaitannya dengan yang beda. Kalau tadi saya menyebutkan kaitannya dengan hakim melampaui wewenang. Nah, jadi tidak disebutkan. Tapi sebenarnya meskipun tidak disebutkan, kalau hakim melampaui wewenang tetap bisa dijadikan kasasi karena asasnya memang ultra petita ya. Semua lembaga peradilan asasnya ultra petita. Ini sehingga otomatis kalau hakim melampaui ya akan bisa dijadikan dasar untuk kasasi. Ini menyebutkan kewenangan yudek yurisnya dulu, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung, kemudian baru ini keberatannya. Nah, di sini keberatannya terkait dengan eksepsi dari yang diajukan oleh pihak terbanding, kemudian terkait dengan legal standing ya. Ini legal standing itu kaitannya dengan layak tidak ya penggugat itu sebagai penggugat. Ya, ini mungkin dari kita kan putusan sebelumnya, kita lihat dulu putusan sebelumnya. Karena kan ini dikaitkan dengan legal standing dan dikaitkan dengan eksepsi. Kita lihat putusan sebelumnya. Ya, ini kaitannya dengan dulu putusan pengadilan tingkat pertamanya. Ternyata yang dikabulkan adalah eksepsi tergugat. Nah, jadi eksepsi tergugat yang dikabulkan, kemudian yang dalam pokok perkara ini ternyata para penggugat itu tidak diterima. Dinyatakan gugatan para penggugat tidak diterima. Ini terkait, saya kira mungkin terkait dengan legal standing-nya para penggugat. Karena alasannya itu ada di dalam tadi, di bawah tadi ya. Ini saya kira yang banding menguatkan, karena menguatkan pengadilan itu tingkat pertama, sehingga saya kira sama. Gugatan para penggugat tidak diterima, ini karena saya kira dikaitkan dengan legal standing tadi. Tidak diterima itu biasanya terkait dengan persyaratan gugatan ya. Persyaratan gugatan bisa jadi dari objeknya, bisa dari subjek gugatannya. Subjek gugatannya adalah penggugatnya. Penggugatnya tidak memenuhi kriteria sebagai penggugat. Tadi sampai di mana ya? Ya, ini intinya kaitannya dengan tapi ini fakta ya, faktanya disampaikan ya. Biasanya kalau faktanya disampaikan nanti akan malah ditolak oleh hakim. Ini ada menyangkut fakta-fakta. Ini nanti kasusnya sudah inkrah belum ya? Nanti saya cari. Karena di sini ini kan sebenarnya fakta betulan. Jadi ini yang saya contohkan ini adalah suatu memori kasasi yang kasusnya itu kasus yang benar terjadi gitu. Cuma ininya kita hilangkan ya, beberapa data-data dari para pihaknya kita hilangkan. Dia menyebutkan fakta-fakta dalam persidangan. Padahal ini kan kasasi. Kasasi itu intinya untuk Mahkamah Agung itu tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa fakta. Memeriksa fakta hanya penerapan hukumnya saja. Tapi di sini kok memasukkan fakta. Intinya kenapa? Kita kan ini kan diajukan oleh orang ya. Ini adalah kasus nyata. Jadi bisa saja yang mengajukan itu punya argumentasi yang berbeda. Kenapa masukkan fakta? Tapi secara teori memang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa fakta. Sehingga ini perlu dicari putusannya, maksudnya putusan dari kasus ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa menemukan, sehingga apakah ini menjadi alasan untuk hakim nanti malah menolak. Ya, jadi kemudian permohonan dari kasasi ini ditolak, karena hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa fakta. Itu. Kalau yang namanya permohonan kan mau dituliskan apapun bebas. Kita mau menuliskan apapun bebas itu.
Termasuk ini dari pemohon menyampaikan kaitannya dengan fakta yang didukung alat bukti ya. Nanti akan kita lihat sebenarnya putusannya ya. Putusannya itu apakah mengabulkan atau tidak, alasan dari putusan kasasi misalnya menolak itu alasannya apa, apakah ada kaitannya dengan fakta yang disampaikan di dalam memori kasasi ini. Ya ini kaitannya dengan tuntutan yang ditulis di dalam memori kasasi. Intinya pemohon itu menuntut supaya di tingkat kasasi ini diputuskan, yaitu menerima dan mengabulkan permohonan kasasi, itu bahasa yang seperti biasanya ya. Kemudian membatalkan putusan tingkat pertama dan putusan tingginya. Jadi dua-duanya disebutkan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, memerintahkan untuk mencabut ya, memerintahkan tergugatnya kalau sekarang menjadi termohon untuk mencabut sertifikat hak milik atas nama terbanding 2 intervensi, kemudian menghukum intinya lawannya itu untuk membayar seluruh biaya perkara. Ya, saya kira kayak muncul seperti ini. Untuk susunannya ya sama ya, misalnya memori kasasi, memori banding, sebenarnya kemudian gugatan itu format-formatnya hampir sama seperti itu. Hanya bedanya kalau di tingkat banding intinya adalah keberatan terhadap putusan PT UN tingkat 1. Intinya itu bantahan-bantahan terhadap apa yang diputuskan PT UN tingkat 1. Kalau kasasi itu intinya bantahan terhadap putusan-putusan sebelumnya gitu. Putusan-putusan sebelumnya itu tergantung, kalau seperti contoh tadi karena pengadilan tingkat pertama tidak mengabulkan penggugat, yang kemudian penggugat menjadi pemohon banding atau pembanding di tingkat banding dan tidak dikabulkan lagi, maka kemudian itu dua-duanya putusan tingkat pertama dan putusan kedua menjadi pertimbangan untuk keberatan gitu. Dan untuk nanti kontranya, kalau memori banding, ada kontra memori banding, hampir sama juga caranya seperti ketika membuat jawaban. Jadi intinya membantah saja apa yang ada di memori banding. Kalau kontra memorisasi, membantah apa yang ada di memori kasasi. Jadi menjawab apa yang ada di memori kasasi, seperti itu. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Mau bertanya, Bu? Ya, silakan. Bu, untuk apa memori banding maupun memori kasasi itu kan berarti membantah putusan dari hakim yang sudah diputus ya, Bu ya? Iya, ya diputus tapi belum inkrah. Ya, belum inkrah. Terus otomatis ketika kita membuat kontra memori banding atau kontra memori kasasi, itu otomatis kita isinya intinya itu menguatkan putusan hakim. Betul. Jadi sama, intinya menguatkan putusan hakim dengan argumentasi kita. Jadi sama seperti itu. Tapi terkait yang disampaikan ini ya, kalau memori banding misalnya kan dibuat pembanding. Ketika membuat itu kan dia tidak semuanya di putusan PT UN tingkat pertama, tapi hanya beberapa bagian saja. Bagian-bagian tertentu yang dibantah. Yang menurut biasanya menurut pembanding itu ada celahnya kan gitu. Ada celahnya kemudian yang diambil, misalnya kaitannya dengan apa ya? Kewenangan misalnya, kompetensi misalnya diambil, maka di sini kemudian memori bandingnya juga meskipun dia menguatkan dari putusan sebelumnya karena kan sama intinya dia dimenangkan, tapi tetap yang dijawab ya terkait dengan apa yang disebutkan di memori banding. Kalau terkait dengan kompetensi ya kompetensi gitu. Jadi jawab gitu loh, maksudnya jawab. Tapi jawabnya ketika di sini mempersoalkan kompetensi, dia juga menguatkan dari putusan pengadilan tingkat pertama, tapi khusus yang kompetensi saja gitu. Jadi intinya namanya menjawab kan apa yang disampaikan keberatannya di dalam memori kasasi. Keberatannya itu kan keberatannya nggak semuanya ya, putusan pengadilan itu tingkat pertama kemudian kan dibantah semua kan tidak. Tapi ada tertentu yang memang kuat, dia punya argumentasi kuat, punya dasar yang kuat, mungkin juga aturannya bahwa itu
penerapan aturannya salah sangat kuat sehingga diambil beberapa saja kan seperti itu. Dan di sini jawaban memori kontra memorinya juga itu menjawab yang tadi. Jadi tidak lepas dari memori bandingnya. Kalau kontra memori banding menjawabnya tidak lepas dari kontra memori banding. Hanya saja dia mengacunya pada putusan pengadilan tingkat pertama. Kalau memang itu menguatkan dirinya gitu. Tidak lepas dari putusan sebelumnya, tapi juga tidak lepas dari kontra memori. Ya, tidak lepas dari memori bandingnya maksud saya seperti itu. Jadi Bu, yang ingin saya tanyakan lagi ini Bu, apa? Jadi kontra memori banding itu sebenarnya kita juga tidak puas dengan putusan hakim itu gimana Bu? Jadi dari si pemohon banding itu nggak puas, kemudian dari yang termohon ini juga nggak puas. Lah itu apakah bisa kita masukkan ke dalam kontra memori itu gitu loh Bu? Karena kalau biasanya itu kontra itu cuma mengontra apa yang jadi isinya dari memorinya ini gitu Bu. Iya, jadi memang dia kan kontra terhadap memori, tapi memori itu dasarnya kan putusan pengadilan tingkat pertama. Jadi putusan pengadilan tingkat pertama itu dia keberatan itu, tapi bagian tertentu saja. Nah itu yang dijawab di kontra memori gitu. Kontra memori kan yang kaitannya diajukan keberatannya saja, tapi dia juga menguatkan putusan PT 131 yang intinya memenangkan dia. Kalau memenangkan dia kan intinya nggak keberatan, toh Mas. Logikanya loh. Logikanya itu nggak keberatan karena penggugatnya kalah dan tergugatnya kan yang menang. Sehingga kemudian kalau dia membantah putusan PT 131 otomatis dia harus menguatkan. Kalau sama-sama keberatan malah kalah nanti. Soalnya itu Bu, saya pernah ya pengalaman itu putusan itu kan cuma ada yang dikabulkan untuk seluruhnya, ada yang dikabulkan untuk sebagian. Nah, ketika dikabulkan untuk sebagian itu biasanya dari pihak penggugat pun juga merasa belum puas gitu Bu. Cuman karena ketika dia mau mengajukan kasasi itu didahului sama pihak tergugatnya gitu loh Bu. Lah dalam kondisi kayak gitu kan kita juga pengen itu cuman di kontranya itu apakah bisa atau enggak gitu Bu. Kalau menurut saya kalau bisa semua itu bisa ya karena itu kreativitas intinya kreativitas daripada para pihak. Betul-betul dari para pihak bagaimana untuk mana ya ini untuk didalilkan, mana untuk diargumentasikan yang diambil yang menguatkan dirinya gitu. Ketika itu meskipun mungkin dia keberatan karena dulu dikabulkannya kan misalnya sebagian berarti di sini terbuka ruang dia juga keberatan tapi itu menguntungkan tidak bagi dirinya gitu. Karena kalau dia yang di sini otomatis mengajukan keberatan di tingkat banding itu kan karena tidak setuju dengan putusan PT 131 ya. Nah, kemudian kalau dia memberikan persoalan lain yang tidak setuju, apakah malah dari aspek dari aspek untung atau ruginya itu apakah ini perlu dipikirkan karena kalau dia ikut-ikut membantah putusan PT 131 ada pengaruhnya menurut saya gitu. Jadi karena permohonan itu tidak langsung ke pengadilan tinggi gitu. Jadi ada pengaruhnya juga pengadilan tingkat pertama gitu. Intinya apa? Intinya itu kira-kira merugikan tidak kalau itu digunakan. Dan ketika mau membantah yang putusan tingkat pertama itu namanya kontra memori banding itu sebenarnya kan mengontra memorinya gitu. Jadi kalau menurut saya nggak perlu gitu. Apa yang tidak dijadikan keberatan di memori banding tidak perlu kita jawab. Padahal yang mau kita masukkan itu yang tidak dipersoalkan di memori banding ya. Itu kan nggak perlu gitu. Itu nggak sesuai karena namanya kontra memori banding itu adalah merespon daripada memori banding kan seperti itu. Nah, kalau kita membuat persoalan sendiri kan jadi tidak sinkron antara memori banding dan kontra memori banding itu. Masing-masing semuanya bisa berkreasi, Mas. Kalau kaitannya dengan kalau sudah praktek itu bisa tergantung dari para pihak. Ya, jadi itu kreasi. Jadi maksudnya mau seperti itu tapi dipikirkan ketika kita mau masukkan relevan enggak dengan memori banding. Kalau enggak relevan, hakimnya bagaimana? Nanti hakimnya itu juga akan menilai ini enggak ditanyakan, enggak keberatan, enggak
nggak ada memori banding, tapi di kontra memori banding ada, kan jadi tidak sinkron. Nanti justru apakah itu nggak merugikan bagi pihak terbandingnya gitu, atau termohon bandingnya gitu. Jadi itu perlu dipikirkan. Bisa enggaknya tergantung para pihak melihat kasusnya dan melihat itu tadi, apakah nanti oleh hakimnya malah dianggap sesuatu yang apa ya, yang jelek, maksudnya kontra memori bandingnya disusun dengan tidak baik. Karena apa? Tidak mendasarkan pada memori bandingnya. Ya sama dengan gugatan ya Mas. Kalau membuat jawaban tidak boleh lepas daripada isi gugatan. Jadi isi gugatan itu apa? Itu yang direspon. Di luar yang dimasukkan di surat gugatan tidak perlu direspon. Sama juga memori kasasi juga demikian. Kontra memori kasasi hanya merespon yang ada di memori kasasi. Kalau itu kontra memori banding hanya merespon apa yang ada di memori banding. Kalau dia itu memasukkan yang lain yang tidak ada di memori banding, jadi tidak sinkron gitu. Sama dengan gugatan dan jawaban. Menurut saya kalau tidak disinggung oleh pemohon banding atau pemohon kasasi di memori banding atau memori kasasinya, menurut saya nggak usah disinggung. Meskipun itu tuntutan dia, karena dia posisinya sebagai termohon, bukan sebagai pemohon, gitu. Kan beda. Kan tidak bisa balik seperti tingkat pertama ya. Kalau tingkat pertama itu kan, itu pun perdata. Ketika digugat, tergugatnya bisa mengajukan gugatan balik. Jadi ganti menggugat gitu loh. Di PTON tidak dikenal gugatan balik. Gitu. Nah, di tingkat berikutnya saya kira juga demikian. Sama. Kita tidak boleh menuntut yang sebaliknya, yang tidak disebut di memori banding. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Intinya menjawab apa yang ada di memori banding. Nah, kalau tadi Mas Fran Sukmaniara, kalau mau kita juga punya tuntutan karena ada keberatan juga, kan jadi nggak sinkron dengan memori bandingnya. Gitu. Jadi kontra memori banding itu menjawab, merespon yang isinya yang ada di memori banding. Tadi misalnya pengosongan rumah tadi ya kaitannya dengan memori banding. Ya nanti kontra memorinya kaitannya dengan itu, dengan pengosongan rumah tadi, bahwa pengosongan rumah itu tidak benar bagi PNS yang pensiun yang golongan 3 misalnya. Itu hanya golongan 2 yang dibantah ya itu kontra memorinya ya kaitannya dengan itu. Tidak boleh keluar dari apa yang ada di memori banding. Intinya sinkron saja. Kalau jawaban di tingkat pertama sinkron dengan gugatan, kontra memori banding sinkron dengan memori banding seperti itu. Kontra memori kasasi ya sinkron dengan memori kasasi. Karena itu namanya jawab menjawab. Ya, gitu. Dan inisiatifnya dimulai dari pemohon gitu, yang punya inisiatif. Yang menjawab hanya menjawab apa yang disampaikan oleh pemohon. Jadi seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada kita lanjutkan dengan PK ya. PK. Nah, PK. Ya ini PK, jadi peninjauan kembali itu upaya luar biasa. Karena apa? Karena terhadap putusan yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi peninjauan kembali itu bisa diajukan terhadap putusan PTON tingkat pertama bisa. Tapi memang sudah tidak bisa banding karena waktunya lewat sehingga sudah inkrah. Putusan tingkat pertama yang sudah inkrah dan tidak melalui proses banding. Kemudian bisa diajukan juga terhadap putusan tingkat banding yang memang sudah tidak kasasi, sudah lewat jangka waktu kasasi, sehingga ketika sudah lewat menjadi putusan banding itu menjadi inkrah gitu. Nah, kemudian terakhir putusan kasasi itu juga bisa dijadikan dasar untuk PK. Gitu. Jadi PK itu tidak berjenjang ya. Kalau kasasi berjenjang. Kalau kasasi itu bisa kasasi kalau ada banding terlebih dahulu. Nah, tapi kalau PK tidak berjenjang, tidak harus dilalui banding, kasasi baru PK enggak. Tetapi putusan PTON pertama kalau sudah inkrah karena tidak melakukan banding maka bisa dikasasi, bisa di PK juga gitu. Jadi peninjauan kembali tidak berjenjang gitu. Memang biasanya
pada umumnya prakteknya memang PK itu diajukan yang mengajukan kasasi. Karena apa? Otomatis orang yang ini ya di PTUN tingkat pertama saja banding sudah tidak mau, biasanya PK yang enggak gitu biasanya. Tapi secara teori itu tidak berjenjang kalau PK. Gitu. Nah, cuma prakteknya memang karena dari pertama tidak puas lagi kan, ya mungkin banyak duit atau apa, tidak puas lagi itu sampai kasasi tidak puas, baru kemudian sudah kasasi yang sudah tertutup, cari-cari alasan atau cari-cari celah untuk bisa PK kan seperti itu. Sehingga pada dasarnya prakteknya itu ya kebanyakan orang yang PK itu kan sudah kasasi gitu. Tapi teorinya tidak. Jadi teorinya memang tidak berjenjang. Dari putusan pengadilan manapun bisa diajukan PK sepanjang itu sudah inkrah. Gitu. Ini kaitannya dengan PK. Gitu. Sehingga dikatakan upaya luar biasa bukan upaya hukum apa? Karena terhadap putusan yang sudah inkrah, yang sebenarnya upayanya sudah enggak ada. Karena setelah inkrah ini sudah bisa eksekusi. Gitu. Sudah bisa dieksekusi. Kalau pidana ya kena pidana penjara 20 tahun. Nah, 20 tahun itu sudah dia sudah dieksekusi, sudah masuk penjara. Tapi bisa PK, karena harapannya apa? PK-nya diterima, harusnya 20 tahun, kemudian PK-nya diterima, dia bebas sebelum 20 tahun kan gitu. Itu PK. Sehingga namanya upaya bukan upaya hukum, kadang-kadang disebut upaya luar biasa. Nah, ini kontra memori kasasi kok di sini. Salah tempat, ini harusnya di sini. Ya, syaratnya untuk peninjauan kembali apa? Ini syaratnya ada kebohongan tipu muslihat dalam pemeriksaan perkara. Maksudnya apa? Dulu mungkin pada waktu pemeriksaan entah itu di tingkat pertama maupun tingkat banding, nah itu ada kebohongan. Misalnya diajukan saksi palsu misalnya, kan bisa. Nah, terutama pertama ya karena pengajuan saksi di tingkat pertama. Tapi memang tadi disampaikan tingkat banding bisa saja memeriksa kembali, maka mungkin bisa diajukan saksi lain dimungkinkan gitu. Tapi pada prinsipnya pemeriksaan berkas perkara. Ketika dulu ternyata saksi yang diajukan di tingkat pertama itu saksinya adalah saksi palsu. Palsu itu maksudnya tidak melihat, mendengar, mengalami sendiri. Kemarin kan sudah disampaikan di alat bukti ya. Saksi itu syaratnya kan melihat, mengalami, mendengar sendiri. Tapi ternyata sebenarnya bukan orang yang melihat, mengalami, menyaksikan sendiri hal-hal yang disaksikan gitu. Sehingga kemudian itu baru diketahui ketika sudah inkrah, maka itu bisa dijadikan dasar untuk PK. Ya, intinya saksinya saksi palsu, detail. Sebenarnya dia tidak tahu apa-apa, tapi kemudian intinya seperti dipersiapkan ya, atau mungkin direkayasa seperti seolah-olah menjadi saksi yang melihat, mengalami, mendengar. Ini ada kebohongan tipu muslihat. Ada alat bukti baru. Jadi pada waktu pemeriksaan di tingkat sebelumnya itu ternyata belum ditemukan alat bukti ini. Baru kemudian setelah inkrah alat bukti ini ditemukan. Maka di sini bisa menjadi syarat untuk PK. Ini hakim mengabulkan di luar gugatan, ternyata ini juga bisa menjadi dasar untuk PK. Gitu. Atau ada bagian yang belum diputus. Ini kaitannya dengan ultra petita ya. Ultra petita itu intinya hakim memutus sesuai yang dimohon. Nah, kalau kurang juga itu hakimnya keliru, kalau lebih memutusnya juga keliru. Nah, kalau kurang itu bisa diajukan PK, lebih juga bisa diajukan PK. Hakim keliru dalam menerapkan hukum. Misalnya 2 minimal untuk bisa diterima sebagai alat bukti itu 2 alat bukti, tapi 1 alat bukti diterima sebagai alat bukti dan menang, maka itu hakim keliru dalam menerapkan hukum. Ini syarat-syarat untuk PK gitu. Dan PK ini diajukan hanya 1 kali ya, tidak boleh lebih dari 1 kali. Aturannya seperti itu di Undang-Undang Mahkamah Agung ada gitu. Memang ada kasus di mana PK itu lebih dari 1 kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, bahwa PK itu harusnya bisa diajukan lebih dari 1 kali. Itu kasusnya Antasari ya, Antasari yang dia kena hukuman 20 tahun penjara apa ya. Kemudian mengajukan PK, sudah diajukan PK, ditolak, mengajukan PK lagi.
Tapi tidak diperbolehkan karena aturannya adalah PK-nya itu hanya 1 kali. Tapi kemudian dia mengajukan ke Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan yang PK 1 kali tadi. Gitu. PK 1 kali. Alasannya apa? Ya karena alat bukti baru itu kan bisa ditemukan kapanpun. Apalagi itu kan kasusnya Antasari pidana ya. Jadi pidana itu untuk menemukan kebenaran yang material, kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga kalau suatu saat meskipun sudah diajukan PK ternyata ditemukan alat bukti baru yang menunjukkan kebenaran material, harusnya itu diterima. Jadi alasannya kaitannya dengan kebenaran material yang ingin dicapai di dalam proses pemeriksaan perkara pidana itu ya. Itu sehingga di sini mengajukan bahwa harusnya bisa PK lagi kaitannya untuk membuktikan kebenaran yang sesungguhnya gitu. Dan itu diterima oleh MK gitu. Tapi khusus yang kasus pidana itu pun yang kasus pembunuhan apa ya? Pembunuhan dengan hukuman seumur hidup atau 20 tahun ya. Khusus. Jadi kalau yang lainnya kemudian memang nggak bisa. PT UN juga nggak bisa. Kalau misalnya nanti ada yang persoalkan, ya dia harus mengajukan lagi ke MK untuk pembatalan ketentuan PK 1 kali itu intinya tidak tepat gitu ya. Nah, nanti kalau dikabulkan ya untuk kasus tertentu itu lagi. Jadi tidak berlaku untuk semuanya. Ini kaitannya dengan PK sehingga PK itu memang hanya bisa diajukan 1 kali. Ya ini contoh memori, bentuknya kayak gitu, kayak gini. Terlanjur ya, apa ya. Ya ini contoh kaitannya dengan memori peninjauan kembali. Saya kira ini hampir sama gitu. Para pihaknya, kemudian para advokatnya dengan kuasa khusus, saya kira ini sama ya. Ini hal-hal baru yang diajukan. Ini alasannya kaitannya dengan kekhilafan, kekeliruan. Jadi lebih kepada penerapan hukum juga, bukan kaitannya dengan bukti baru. Jadi ini berarti terkait dengan perkaranya terlebih dahulu kaitannya dengan penerapan hukum. Ya, ini alasannya ada beberapa juga kaitannya dengan novum. Nanti bisa dilihat lagi alasan-alasannya terkait dengan ini ya, terkait dengan 5 hal tadi mana yang ada gitu, terkait dengan alasan untuk PK tadi ada kaitannya dengan kebohongan, adanya novum, itu kemudian adanya penerapan kekeliruan dalam penerapan hukum. Jadi alasannya lebih ke situ. Ada pertanyaan mungkin?
Ya, pada prinsipnya sebenarnya sudah matang dulu ya di awal sampai putusan. Nanti kalau sudah matang di situ biasanya ini lebih kepada pengembangan karena sebenarnya prinsip-prinsipnya hampir sama. Ya, ada pertanyaan? Belum, Bu. Ya, untuk berapa orang? 9. Untuk presensi gimana? Ada masalah? Mohon izin Bu, Lancar, yang Bu. kemarin belum Bu. Gimana? Lancar presensinya, Bun. Oh ya. Untuk apa? Contoh-contoh tadi memori banding, memori kasasi, termasuk memori PK nanti bisa kita share ya, nanti bisa untuk dibaca-baca gitu. Karena memang itu agak sulit karena mengaitkan dengan putusan PT UN sebelumnya ya. Jadi kira-kira dulu yang salah siapa gitu, kemudian baru di keberatannya apa di bagian mana gitu. Kalau yang putusan Bu Mai kemarin kan diajari untuk membuat putusan pengadilan tun ya. Dan tugasnya sepertinya membuat putusan, bukan membuat putusan atau Iya, putusan. dari putusan itu yang kalah siapa? Dari penggugat dan tergugat. Kalau saya yang tergugat. Oh, itu kreasi masing-masing ya? Berarti mau yang kalah siapa gitu. Soalnya dari awal itu Bu, apa namanya? Bebas memilih, menentukan itu, Bu. Oh, gitu. Ya, makanya kalau misalnya saudara meneruskan membuat banding, maka nanti memori bandingnya juga menyesuaikan saudara yang buat dulu siapa yang kalah kan gitu, seperti itu. Ya, nanti mungkin bisa dicoba dibuat, tapi saya kira nggak perlu ya untuk tugas karena tugas saudara sudah terlalu banyak gitu. Tapi untuk latihan sendiri bisa, misalnya nanti kan saya kirimkan contohnya itu, tinggal disesuaikan saja. Kalau saudara membuat putusannya pengadilan kemarin yang salah siapa penggugat ya, nanti pas banding otomatis memori bandingnya keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, tapi yang kaitannya dengan itu kepentingan daripada penggugat yang dikalahkan. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau yang kalah itu tergugat, maka berarti yang mengajukan memori banding adalah tergugat. Nah, nanti dalam keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama otomatis ya terkait dengan pertimbangan hakim yang terkait dengan intinya kaitannya dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh tergugat baik di dalam jawaban maupun mungkin duplik maupun alat bukti yang intinya itu oleh hakim itu. Kalau tergugatnya yang kalah berarti tidak diterima ya, dalam arti apa yang disampaikan di jawaban maupun disampaikan di dalam duplik, tapi biasanya duplik menguatkan, kemudian yang disampaikan kaitannya dengan alat bukti itu yang intinya kemudian oleh hakim tidak diterima. Maksudnya mungkin dianggap salah atau keliru, tidak memenuhi sehingga pihak tergugat kalah. Nah, itu yang kemudian dijadikan dasar untuk keberatan di memori banding. Jadi memang menyesuaikan masing-masing. Ya kira-kira nanti bisa untuk pelatihan. Untuk pertemuan berikutnya, karena Bu Diana tidak bisa, nanti disampaikan di minggu depan, mungkin hari Sabtu ya. Sementara kita ini tentukan hari Sabtu, dimungkinkan hari Sabtu. Nanti untuk jamnya menyusul gitu, dan pengumuman untuk linknya juga menyusul. Kemudian kita sampaikan di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah ya, pertemuan berapa ya, itu dicat bahwa nanti ada seperti uji kompetensi terakhir, tapi nanti bentuknya itu adalah checkpoint ya, multiple choice melalui LMS juga. Nah, sehingga di sini mungkin bisa dipersiapkan untuk pelajari kembali apa yang sudah disampaikan. Kalau ada video mungkin bisa ditonton ya, nanti kaitannya dengan video itu mungkin itu membantu untuk nantinya mengerjakan soal-soal yang
kita berikan di pertemuan terakhir nanti. Jadi nanti akan kita berikan waktu, saya kira agak lama ya. Jadi nanti kita upayakan setelah Bu Diana menyampaikan, nanti kita buka dan nanti sampai hari Minggu atau nanti kita bisa perpanjang lagi. Nanti bisa kita melihat ininya, situasi dan kondisi ya gitu. Apakah akan kita perpanjang atau tidak. Tapi saya kira kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini bisa kita cukupkan ya. Nanti kita lanjutkan pertemuannya di minggu depan dengan materi eksekusi ya, atau pelaksanaan putusan pengadilan oleh Ibu Takarya Dinda Diana Etika, dan nanti kemudian ada uji kompetensi yang terakhir ya, yang untuk minggu yang lalu. Untuk minggu depan maksudnya, mohon maaf.